Sesibuk-sibuknya orang tua, paling tidak kita bisa ajarkan anak kita Al-Fatihah. 17 kali sehari semalam anak kita membaca surah Al-Fatihah. Jangan kasih orang lain. Jangan kasih anak kita kepada orang lain untuk belajar Al-Fatihah. Cukup kita yang ambil doa yang punya anak. Yang punya anak, ajarkan anakmu surah Al-Fatihah. 17 kali sehari mereka membaca, maka amal jariah ayah itu akan jalan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Majid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi shadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbul 'arsyil majid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalur rusuli wa asyraful 'abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal masjidil mubarak fi majlisin mubarak. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah al-mukarram wal muhtaram akhina fillah al-habib Sadar bin Husain Al-Idrus. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau insyaallah. Yang kami hormati saudara saya, sahabat, mereka yang pengurus-pengurus pondok pesantren, para donatur, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Al-Habib Idrus bin Said Al-Jubri, para abna al-khairat, alumni, para santri yang ikut hadir sudah di sini, semuanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Al-Habib Idrus bin Said Al-Jubri. Walaupun ilmu yang banyak, tapi tidak mendapatkan keberkahan, la yanfa' abadan, tidak mendapatkan manfaat sedikit pun daripada ilmu tersebut. Kita duduk di sini tidak belajar ilmu, tapi hanya mengharapkan keberkahan daripada Al-Habib Idrus. Al-Habib Idrus bin Said Al-Jubri, kenapa semua orang mengharapkan berkahnya? Karena beliau telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebelum panjang lebar kita menceritakan hikmah daripada Al-Habib Idrus bin Said Al-Jubri atau guru tua kami, keluarga besar Al-Qirat Kabupaten Malinau khususnya dan umumnya seluruh Al-Qirat di Indonesia, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran yang kuat dalam hati menghadapi cobaan yang telah melanda kita di Indonesia insyaallah. Alhamdulillah, kita telah berada pada malam tanggal 11 Syawal. Besok hari H daripada harinya tahun Habib Idrus bin Said Al-Jubri 12 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan. Tak putus-putus kita bersyukur kepada Allah yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, hadir di tempat ini untuk merayakan haul Habib Idrus bin Said Al-Jubri. Walaupun kecil sederhana, tapi kita harapkan berkah yang sangat besar. Hadir di sini membawa niat kita untuk mengharap ridha Allah, mengharapkan berkah dari Allah. Terang melewati daripada Al-Habib Idrus bin Said Al-Jubri, pulang kita membawa kebahagiaan di dalam hati kita. Hati yang gersang insya Allah diberikan Allah kelembutan. Hati yang keras insya Allah Allah lembutkan hati kita, membawa berkah daripada Al-Habib Idrus bin Said Al-Jubri. Dengan ikhlas kita duduk di sini, ikhlas hati kita duduk untuk mendengarkan
mengikuti dan mengirimkan surah Fatihah, Yasin dan Tahlil kepada beliau. Mudah-mudahan doa kita sampai dan beliau juga akan mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting kita harapkan apapun itu, seberapa lama kita duduk di sini di tempatnya Al-Khairat, cabang daripada Al-Khairat Pusat Padu yang didirikan oleh beliau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, berapa menit kita duduk, berapa detik kita duduk akan mendatangkan kebaikan untuk kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau mendapatkan gelar alim, orang yang sangat alim. Alim dalam bidang ilmu. Ketika beliau dapat ilmu, beliau amalkan. Alim, sehingga derajatnya beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Habib Idrus digelar alim? Habib Idrus mendapatkan alim, orang yang sangat alim, karena beliau pertama kali belajar dan diajarkan oleh ayah kandungnya Habib Salim bin Alwi Al-Jufri. Ayahnya yang mengajarkan dia. Ayahnya yang mengajarkan guru tua. Ayahnya tidak diberikan kepada orang lain dulu Habib Idrus, tapi ayahnya yang mengajarkan langsung kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan Habib Idrus menimbah ilmu kepada Habib Salim Al-Jufri. Habib Salim seorang mufti, yang mana keputusan beliau kalau meletakkan menjatuhkan hukum, maka hukum itu akan dipertanggungkan, dipertimbangkan oleh orang masyarakat Bitaris. Zaman Habib Idrus hidupnya di kalangan orang-orang yang alim, sehingga beliau diajarkan oleh ayah kandungnya langsung. Maka Habib Idrus sampai dakwah dari muda sampai wafatnya, ilmu yang diajarkan oleh ayahnya menjadi amal jariah ayahnya. Subhanallah. Demikian para guru, ketika guru mendapatkan ilmu dan gurunya, kemudian guru tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya turun temurun, maka sampai wafat ilmu itu murid yang bawa, maka amal jariah guru itu berjalan terus. Maka kita, itu zaman Habib Idrus, ayahnya yang mendidik Habib Idrus, ayahnya yang mengajarkan Habib Idrus, ayahnya yang memberikan, tanamkan akhlak di dalam hatinya Habib Idrus, ayahnya juga yang memberikan ilmu kesabaran, ilmu ketenangan. Semua ilmu yang diberikan oleh ayahnya untuk Habib Idrus bin Salim Al-Jufri perbekalan yang sangat matang untuk mendakwakan, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim, berkah daripada ayah. Kita, khusus saya pribadi, di TV, rumah ada TV, laap ada. Sesibuk-sibuknya orang tua, paling tidak kita bisa ajarkan anak kita Al-Fatihah. 17 kali sehari semalam anak kita membaca surah Al-Fatihah. Jangan kasih orang lain. Jangan kasih anak kita kepada orang lain untuk belajar Al-Fatihah. Cukup kita yang ambil. Yang punya anak, ajarkan anakmu surah Al-Fatihah 17 kali sehari mereka membaca, maka amal jariah ayah itu akan jalan. Subhanallah. Kita nih, kadang-kadang anak kita kasih orang lain, aja tak sanggup yang lain. Padahal itu amal sebenarnya. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diberikan ilmu langsung dari ayah. Makanya walaupun kita sibuk ngurus kerja kita, sibuk ngurus apapun, paling tidak kita bisa ajarkan, tempelkan di kepala anak kita untuk surah Al-Fatihah sudah cukup. Surah Al-Fatihah. Dan mereka akan melaksanakan mudawamah di dalam sholat Al-Fatihah, maka selama itu juga amal jariah kita akan jalan. Adik-adik, semua para santri, apa yang didapat ilmu dari Al-Khairat, yang sudah pernah sekolah di Al-Khairat, amalkan ilmu tersebut. Ilmu akhlak, ilmu apa saja, amalkan. Maka nanti akan kamu dapatkan, Allah berikan nanti kalian pasti akan punya murid, dan murid kalian pasti akan ajarkan sesuai apa yang kalian dapat di Al-Khairat.
Ini pesan daripada turun-temurun daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sampai anaknya sampai cucu-cucunya, sampai sekarang dipimpin oleh ketua utama kita, cucu beliau Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Allah, Habib Idrus, alhamdulillah. Dan juga Habib Idrus saking alimnya, dikisahkan beliau itu kalau tidurnya aneh daripada orang lain. Habib Idrus saking alimnya, hatinya hidup dengan Allah, tidur bukan seperti orang-orang yang biasa. Kita ini kalau tidur mati, kalau kita tidak ada mengeluarkan suara, berarti belum mati tidur kita, masih dengar suara. Tapi kalau sudah kita tidur, biar anak kita lari tidak sanggup, tidak dengar sama sekali. Tidur pulas. Habib Idrus, ada tukang pijitnya Habib Idrus. Tukang pijatnya Habib Idrus kalau sudah pulang dakwah, murid beliau juga tukang pijit. Dan beliau tahu, kata beliau meriwayatkan bahwa Habib Idrus tidur itu beda dengan orang lain. Saya sekali, kata tukang pijat Habib Idrus, waktu pijit Habib Idrus moro. Mau istirahat sudah saya berhenti mau bakar rokok Habib Idrus. Ya walad, jangan jual ente merokok, belum tidur saya. Pikir, belum tidur sudah berapa jam memijit Habib Idrus. Jika sudah sementara memijit Habib Idrus, tidak lagi sudah morok. Cuma melihat Habib Idrus punya lisan keluar dari suara dari mulut Habib Idrus, Allah, Allah, Allah. Dia kira Habib Idrus belum tidur. Sampai subuh dia pikir Habib Idrus, padahal Habib Idrus sudah tidur. Subhanallah. Tidurnya Habib Idrus masih ingat asma Allah, Allah. Itu tidur pulas. Kita enggak. Allah. Masih kita bangun sadar. 3. Baru betul tidur tuh. Inilah tidurnya para wali min auliyaillah. Habib Idrus begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau bisa dekat dengan Allah dan Allah memberikan derajat yang tinggi? Karena seluruh ilmu yang dipelajari Habib Idrus diamalkan, diistiqomahkan, didawamahkan. Kadang-kadang kita dapat ilmu nggak pernah diistiqomahkan. Makanya ada ulama mengatakan la a'udlubul istiqamah la tatlubul karamah. Tuntutlah istiqomah, jangan engkau mencari karamat. Jangan engkau mencari karamah. Berapa banyak orang yang berjalan bisa terbang dari buka bumi, bisa berjalan di atas air, tapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah bangun malam untuk sholat hajat, sholat tahajud. Mereka para wali-wali Allah diberikan hajat, diberikan derajat yang sangat tinggi, maqam yang sangat tinggi karena mereka punya istiqamah bangun malam. Sampai-sampai Imam Haddad mengatakan, kalau ada orang mengatakan mengaku dirinya wali bin auliyaillah, kemudian dia tidak menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah, la wali, dia wali, bukan siapa? Dia bukan termasuk wali bin auliyaillah. Ada yang mengaku bahwa dia adalah wali Allah, tapi dia tidak pernah tahajud, tidak pernah bangun malam, tidak pernah sujud di hadapan Allah, malam-malam meneteskan air mata. Dia bukan wali. Karena wali min auliyaillah adalah orang mereka yang menghidupkan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, menghidupkan malamnya dengan ilmu buka kitab. Adapun murid yang datang kepada beliau pengen baca kitab, dibuka. Sampai-sampai madrasah beliau sempat ditutup gara-gara dijajah oleh Belanda, ditutup. Dia punya kena fitnah bahwa Habib Idrus difitnah mengajarkan satu kitab-kitab, untuk kitab itu tujuannya provokator, untuk menantang penjajahan Belanda. Diperiksa kitab-kitab Habib Idrus, aman, kitab Arab.
dan mereka orang Belanda tidak bisa baca. Diajarkan. Dan Habib Idrus dilahirkan di Ta'iz, pergi ke Indonesia, berdakwah di Indonesia, jatuh cinta sama negara, hubul watan, sampai Habib Idrus punya ide gagasan memberikan lambang merah putih. Oh, Habib Idrus nasionalisme. Makanya tadi haul ini banyak para abenak mengatakan, ya Habib, kenapa tidak diadakan? Padahal kita sudah mengangkat. Kata Habib Segaf, Habib Idrus nasionalisme, beliau adalah perjuang yang sangat luar biasa, dan beliau cinta dengan tanah air. Kita berada di tanah air, kata Habib Idrus Segaf. Kita berada di Indonesia, pasti harus mengikuti peraturan yang dipimpin oleh orang-orang Indonesia, pemimpin-pemimpin di negeri Indonesia. Habib Idrus cinta Indonesia, maka dengan kecintaan Habib Idrus melambangkan bahwa beliau adalah pejuang, ikuti apa yang diperintahkan, larangan, peraturan di negeri Indonesia. Sehingga kita mengadakan di setiap daerah tempat-tempat yang punya majelis, haul, yang punya madrasah, haul, yang enggak punya apa-apa, cuma mengajar ngaji di rumah, haul di rumah, cukup haulnya Habib Idrus, kirim Fatihah. Kemudian baca ya surah Yasin, baca tahlil yang kita lakukan. Insya Allah itulah tanda kerinduan kita dengan Habib Idrus. Al-Fatihah kepada Habib Idrus berarti itu tawasul hubungan kita dengan Habib Idrus. Abna wajib untuk bertawasul kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kenapa wajib? Orang gunung sana di Kota Palu, di atas gunung tidak ada Tuhan. Menyembah mereka itu sembah batu. Tapi mereka kebal, duduk mereka di atas tombak. Kalau turun ke atas gunung, nggak turun langsung jalan kaki ke bawah, nggak. Dari atas gunung terbang, sampai ke pasar Masubah. Kejadian satu, Habib Saleh, Habib Rotan yang dikenal Habib ya, Habib Saleh Ali terus menceritakan beliau bisa membangun pesantren di atas gunung itu dengan tantangan juga. Naik, jumpa sama pimpinan kayak bidah orang-orang gunung. Inak-inaknya orang gunung, tidak ada Tuhan, naik di atas gunung. Apa bapak sini, kata pimpinan Habib Saleh bilang, saya mau buka pesantren di sini. Ini tanah kami, tidak ada boleh buka pesantren. Saya tetap buka, ini bumi Allah, ini tanah-tanah Allah. Anda semua ini diciptakan oleh Allah, dan ini tempat kalian duduk milik Allah. Dan saya pengen buka pesantren di atas gunung sini, kata Habib Saleh. Tidak bisa, seluruh para suku-suku yang sepuh-sepuh sini ikat ini, banyak sudah katut-katutnya turun. Terus kata Habib Saleh, bisa, kata mereka, silakan, begini saja, kamu punya kumpul semua kekuatan kamu itu, kata Habib Saleh, lawan saya. Kalau kalian kalah, kalian ikut saya. Kalau saya kalah, saya nggak bangun pesantren di sini. Subhanallah, orang yang mengkaji ilmu hitam semua. Oke. Turun Habib Idrus 3 hari 3 malam. Habib Saleh bertempur sihir santet dengan orang gunung, kalah semua. Naik. Bapak Habib Saleh bilang modal zikir, tawasul Habib Idrus, Ratibul Haddad, Yasin, benteng diri kita. Yakin Habib Idrus, naik semua tumbang, tidak ada. Bagaimana? Saya siap ini. Semua ikut baiat, bersyahadat, semua disyahadatkan oleh Habib Saleh Idrus satu gunung sama kepala suku sekali. Ternyata Habib Saleh bilang mereka bisa kebal, mereka bisa terbang, mereka tidak makan barang-barang tajam. Ternyata mereka tawasulnya sama guru tua. La haula wala quwwata illa billah. Orang tak bertuhan, tawasul sama guru tua. Kamu baca apa? Oh, kami punya tawasul satu sesepuh kami, kata mereka. Apa? Guru tua. Habib Idrus tak orang kenal, guru tua mereka kenal. Mereka begitu, mereka bisa terbang, tawasul sama guru tua. Habib Saleh bilang, kalau mereka yang tak ada Tuhan bisa diberikan derajat sama Allah, bisa berikan kesaktian karena tawasul berkah daripada Habib Idrus, bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah? Makanya apapun abna dipesankan oleh Habib Segaf, apapun kesusahan dalam berdakwah,
pandang wajah Habib Idrus, tawasul kepada beliau, insya Allah Allah berikan buka jalannya, dan Allah berikan buka jalan dakwah, dan kita semua bertawasul. Dan ini adalah tanda khidmah Habib Idrus setelah wafatnya untuk kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di sini hadirlah. Mudah-mudahan Habib Idrus memandang kita dengan penuh kasih sayang, rahmayah, dan kita mudah-mudahan insya Allah bisa berkumpul bersama beliau dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tawasul kepada Habib Idrus, amalkan apa yang sudah didapatkan, walaupun salawat kepada Nabi Muhammad SAW, zikir apapun itu diamalkan, istiqomah, tawasul kepada para wali min auliyaillah, tawasul kepada orang-orang saleh, tawasul kepada ahli bait, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kekuatan, kelapangan, dan keberkahan dalam hidup kita di dunia, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini sedikit daripada kisah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang pertama yang khusus perlu kita ketahui, ajarkan anak-anak kita, adik-adik kita yang belum paham tentang Al-Fatihah, ajarkan, insyaallah menjadi amal jariah kita. Inilah awal daripada ta'limannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dididik dan diajarkan oleh ayahnya Habib Salim bin Alwi Al-Jufri. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.